Jadi Bapak Ibu, ini program Titik Kumpul merupakan program bagian dari program besar Semesta. Semesta merupakan platform kami terhadap program-program yang diluncurkan yang meningkatkan sinergi antara para akademisi dan masyarakat di berbagai aktivitas. Nah, ini salah satunya adalah program Titik Kumpul Saintek, menumbuhkan minat, menghubungkan masa depan Saintek dari partisipasi, kolaborasi, dan pengalaman sains yang bermakna. Saya izin melanjutkan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, sekitar setahun kemarin kami mencoba untuk berkolaborasi dengan salah satu lembaga survei yang cukup memiliki kapabilitas ya, biasanya mensurvei tentang politik. Jadi kami meyakini bahwa tim survei itu memiliki kelompok survei surveyor tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengukur persepsi. Ini data-data yang kami dapat. Terdapat kesenjangan sebagai tantangan membangun ekosistem saintek. Masalahnya bukan kurangnya minat terhadap sains dan teknologi, tapi pengalaman yang belum hadir. Awareness belum disertai dengan akses informasi yang memadai. Bapak Ibu bisa lihat, masyarakat tahu dan pernah mendengar istilah sains, tapi tidak tahu dan tidak pernah mendengar penemuan dan inovasi dari perguruan tinggi. Ini salah satu yang kami dapati. Kedua, sains dipercaya, tapi sebelum sepenuhnya dijadikan rujukan. 87,9% tadi pagi Pak Dirjen menyampaikan bahwa masyarakat kita sangat percaya terhadap sains, tapi ternyata masih ada 57,9 yang percaya akan kebenaran cerita rakyat. Jadi yang tadinya kita anggap fiksi atau mitos masih dianggap suatu kebenaran. 81,1 percaya terhadap ilmuwan dan peneliti. Jadi Bapak Ibu ini mendapat kepercayaan penuh daripada masyarakat tentang latar belakang Bapak Ibu sebagai seorang peneliti dan ilmuwan. Terus ada minat yang tinggi tapi belum dibarengi dengan partisipasi yang tinggi. 71,9 tertarik pada isu atau berita tentang saintek, tapi ada 63,2 masyarakat kita yang tidak pernah atau jarang mengakses berita tentang sains teknologi. 85,8% masyarakat optimis terhadap tentang sains dan hanya 74,1% masyarakat ada 74,1% masyarakat kita yang tidak pernah berdiskusi tentang sains dan teknologi. Jadi ini yang gambarannya yang sebenarnya menjadi salah satu fokus kami untuk ke depan bisa kita perbaiki perbandingannya. Next. Ini juga salah satunya adalah sains yang dipahami belum tentu dijalani. Bapak Ibu bisa lihat 65% responden menganggap hasil penelitian dari perguruan tinggi mudah untuk dipahami, namun masih ada sekitar 30,9% menganggap sulit dipahami. 11,8% responden pernah terlibat dalam aktivitas terkait sains teknologi, dan dari jumlah tersebut 57,5% terlibat dalam bentuk seminar, workshop, dan pelatihan. Sementara keterlibatan pada proyek sains masih pada angka 12,4%. Perlu ada peningkatan keterlibatan dari sebelumnya publik sebagai peserta pasif menjadi aktor yang terlibat dalam aktivitas berbasis pengalaman. Ini sejalan dengan ragam aktivitas, kami ingin meningkatkan seluruhnya sebenarnya, tapi di fokus di program Titik Kumpul adalah membantu proyek sains baik untuk tugas sekolah maupun kegiatan di luar sekolah sebanyak 12,4%. Ini akan kami tingkatkan. Next. Nah, ini Bapak Ibu terkait program Titik Kumpul, kami melihat bahwa persoalan serupa juga dialami oleh banyak negara. Salah satunya adalah di Polandia. Jadi ada praktek global bernama Sparkling Science, Austria. Mohon maaf, ada namanya Sparkling Science. Austria membuktikan bahwa siswa yang dilibatkan langsung dalam riset perguruan tinggi, minat terhadap sains tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui program Sparkling Science. 1. Kampus dan sekolah melakukan kolaborasi riset bersama. 2. Siswa ikut proyek nyata. Dan 3. Minat dan talenta saintek meningkat. Jadi seperti itu. Nah, ini modelnya sebelah yang kita lihat piramida ini. Pertama adalah kita ingin menghadirkan pengalaman bagi para peserta didik untuk terlibat langsung dalam eksplorasi dan eksperimen melalui pembelajaran berbasis proyek sains tentunya. Yang kedua, membangun keberlanjutan, memperkuat ekosistem saintek melalui kemunculan beragam klub sains di sekolah, baik secara formal ataupun informal. Yang ketiga, saya terbalik. Yang ketiga adalah menghubungkan, membangun pipeline talenta saintek, siswa dengan dosen dan dunia riset, sekolah dengan perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, salah satu, kalau Bapak Ibu pernah membaca report World Bank tentang middle income trap, saya lupa tahunnya 2024 atau 2025, jelas sekali bahwa banyak negara
yang tidak dapat menyambungkan pipa talentanya antara pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Dan mungkin ini program yang kita gagas ini, pilot project yang pertama ini bisa menjadi bagian untuk menjadi solusi pipa talenta, menghubungkan pipa talenta tersebut. Jadi secara singkat, titik kumpul adalah program fasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah tingkat SMA, SMK, MA, dan MAK melalui kegiatan berbasis proyek riset yang melibatkan siswa secara langsung. Program diarahkan untuk menambahkan minat, meningkatkan partisipasi, memperkuat kapasitas berpikir ilmiah, serta membangun ekosistem pembelajaran saintek yang berkelanjutan melalui pembentukan dan penguatan klub sains di sekolah. Jadi program ini selain tujuan besarnya adalah menumbuhkan scientific temper atau perangai ilmiah di kalangan pendidikan menengah kita, adik-adik kita di pendidikan menengah. Dan juga gurunya. Next, ini ya. Nah, ini tujuan umumnya meningkatkan minat, tadi sudah disampaikan. Tujuan khususnya adalah peningkatan keterlibatan aktif siswa SMA, SMK, MA, dan MAK pada proses ilmiah, kegiatan eksplorasi, observasi, eksperimen, dan proyek riset, memperkuat pemahaman sains berbasis bukti, serta membangun kebiasaan berpikir kritis di tengah tingginya paparan informasi digital, membangun kemitraan tentunya dengan sekolah-sekolah satelit Bapak Ibu semuanya, sekolah-sekolah yang biasanya menjadi bagian dari kolaborasi kampus Bapak Ibu dengan SMA atau SMK, mendorong terbentuknya komunitas belajar berkelanjutan melalui penguatan klub sains di SMA, SMK, MA, dan MAK. Ini manfaat-manfaatnya, kita ingin memberikan manfaat bahwa program ini memberikan pengalaman langsung dalam proses ilmiah yang mampu menumbuhkan minat terhadap saintek. Jadi saya rasa praktik serupa sudah terjadi di beberapa perguruan tinggi ketika kami mencoba untuk melakukan uji publik dalam program ini. ITB juga melakukan, beberapa kampus bahkan secara aktif juga hadir di sekolah-sekolah seperti Universitas Pelita Harapan dan beberapa sekolah lainnya. Saya rasa kampus Bapak Ibu juga sudah melakukannya, jadi mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi terhadap program ini. Bagi sekolah, program ini memperkaya ekosistem pembelajaran di sekolah melalui model belajar berbasis pengalaman. Perguruan tinggi, program ini memperluaskan dampak tridharma perguruan tinggi melalui keterlibatan langsung dalam penguatan generasi muda, sekaligus membangun jalur awal rekrutmen talenta potensial di bidang saintek. Beberapa kampus menjadikan program serupa dengan titik kumpul ini menjadi bagian dari manajemen talenta mereka, membuat talent pool gitu ya, untuk mengetahui calon-calon siswa yang bisa diberikan beasiswa atau menjadi bagian dari kampusnya kelak ketika masuk ke perguruan tinggi. Bagi masyarakat, program ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi sains di masyarakat, dan bagi pemerintah, program ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pipeline talenta atau pipa talenta saintek Nusantara atau saintek nasional, menjadi jembatan pendidikan menengah dan tinggi serta mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju ekonomi berbasis inovasi. Untuk yang terakhir ini menjadi catatan penting bagi kami, karena selain pengembangan sains teknologi, kita pun perlu menyiapkan generasi-generasi baru yang mampu menjadi aktor-aktor penting dalam pengembangan saintek Indonesia ke depannya. Next, siapa penerima program? Ini seperti biasa Bapak Ibu adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang memiliki kriteria sebagai berikut: telah terakreditasi BAN-PT dan memiliki lembaga atau unit pengelola riset dalam struktur perguruan tinggi seperti lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau serupanya, atau Direktorat Riset dan Inovasi, serta Pusat Pengabdian kepada Masyarakat PPKM atau sejenisnya. Sasarannya dosen perguruan tinggi, dosen aktif, memiliki kegiatan riset atau kajian relevan, bersedia melibatkan siswa dalam kegiatan ilmiahnya. Kemudian siswa sekolah menengah atas, ini sasaran utamanya, diutamakan siswa aktif di kelas 10 dan 11, memiliki minat terhadap sains, teknologi, dan isu sosial berbasis penelitian, bersedia mengikuti seluruh rangkaian program. Sedangkan yang ketiga adalah guru aktif sebagai mitra di mitra sekolah, guru sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan keberlanjutan program, guru aktif sebagai pendamping di sekolah ditunjuk oleh kepala sekolah dan memiliki kemampuan dalam pembinaan kegiatan berbasis. Ini titik kumpul saintek, ruang lingkupnya menghadirkan pengalaman langsung khususnya bagi pelajar dan membentuk minat dan partisipasi saintek pada generasi muda. Ini tahapannya. Pertama, rencana implementasi program. Luarannya adalah dokumen rencana kerja, jadwal pelaksanaan, penetapan peserta siswa, dan kesiapan pelaksanaan program, indikator keberhasilannya, terlaksananya koordinasi awal, tersusunnya rencana kerja, dan kesiapan sekolah mitra sebagai tim pelaksana, pembelajaran berbasis riset, kegiatan eksplorasi, observasi, eksperimen, mentoring, dan pembelajaran kontekstual, siswa terlibat aktif dalam kegiatan,
Ini menjadi penting Bapak Ibu untuk diperhatikan, pelaksanaan sesi pembelajaran sesuai rencana dan meningkatnya pemahaman peserta. Kemudian ada mini project siswa, karya prototipe sederhana, model solusi atau produk berbasis saintek, terbentuknya karya siswa yang relevan dengan tema program dan dipersiapkan pada akhir kegiatan. Penguatan klub sains, ada klub sains yang tumbuh di sana, dari yang nggak ada menjadi ada, boleh dipilih, atau dari yang ada dan diperkuat lagi dan diberdayakan lagi menjadi lebih baik. Kemudian ada pameran, evaluasi, dan berkelanjutan. Seperti itu. Ya, ini topik-topiknya sebenarnya, namun demikian topik ini hanya menjadi pilihan bagi para Bapak Ibu, bukan pilihan tunggal. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan riset dari Bapak Ibu yang tengah berjalan dan bisa menggunakan program ini untuk menggunakan program ini, memanfaatkan program ini sebagai bagian dari proses penelitian Bapak Ibu semuanya. Tapi ini yang menjadi beberapa fokus kami, bukan berarti nanti penelitian Bapak Ibu di luar ini tidak menarik ya, kami akan tetap melihat. Pertama, lingkungan dan perubahan iklim. Dua, kelautan dan sumber daya pesisir, teknologi dan transformasi digital, sosial humaniora dan perilaku masyarakat, kesehatan dan pangan, inovasi berbasis potensi lokal, dan topik lain yang relevan dengan konteks lokal atau fokus riset nasional. Ini topik-topiknya Bapak Ibu yang harus disusun memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, relevan dengan bidang keilmuan pengusul, dapat melibatkan siswa secara aktif, memungkinkan melibatkan siswa secara aktif, kontekstual dan berbasis permasalahan lokal, jadi tidak terlalu banyak perpindahan provinsi, ada di provinsi yang sama, dan ada kelekatan antara siswa kita dengan potensi-potensi penelitian yang ada di lokal. Layak dilaksanakan dalam durasi program selama 5 bulan, berorientasi pada pembelajaran bukan kompleksitas riset sehingga tidak menuntut fasilitas dan teknologi tinggi. Orientasinya itu Bapak Ibu bisa memilah part dari bagian riset mana yang bisa dilaksanakan bersama siswa-siswa, dan siswa-siswa dapat mendapatkan banyak pengalaman dari part itu gitu Bapak Ibu, dari yang riset Bapak Ibu. Memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan dan berkelanjutan di klub sains di sekolah. Jadi sangat berpotensi, pemilihan sekolah pun menjadi penting gitu ya. Sekolah yang memiliki potensi untuk berlanjut tentunya menjadi poin utama. Pagunya sebesar 120 juta untuk masing-masing usulan. Besaran dana diusulkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan. Ini maksimal ya Bapak Ibu ya. Besar pendanaan disetujui untuk masing-masing pengusul dapat berbeda-beda sesuai dengan hasil tim reviewer. Jadi kami akan coba untuk membaca ulang lagi kembali usulan-usulan Bapak Ibu dan kami sesuaikan dengan rasionalitas anggarannya. Dan double funding tidak diperbolehkan untuk lingkup aktivitas yang menghasilkan luaran sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan pendanaan yang memiliki aktivitas serupa, itu tidak bisa. Nah, ini dana nggak bisa digunakan, beli lahan, nggak boleh, terus pembelian kendaraan operasional, pembangunan atau renovasi gedung, kantor atau pengadaan mebeler, jaminan dan penjaminan pihak lain gitu ya, hibah tentunya, ini jauh nih semuanya. Nah, mungkin yang dekat-dekat ini nih, pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data berlangganan, aplikasi rapat daring itu tidak bisa, dan sejenisnya tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penyelarasan sendiri ketika disampaikan yang serupa seperti apa. Penggunaan lainnya tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan, seperti itu. Kegiatan utama 80% untuk aktivitas utama, terus 20% penggunaan anggaran untuk koordinasi, persiapan, dan evaluasi, segala macam untuk meeting-meeting, rapat-rapat gitu ya. Ketentuan lain, alokasi anggaran harus relevan dan didukung oleh argumentasi yang kuat kenapa anggaran tersebut, sejumlah tersebut digunakan untuk aktivitas tersebut, itu Bapak Ibu. Kemudian mengacu pada PMK nomor 32 dan 2025 untuk SBM-nya gitu ya, SBM 2026. Apabila ada dana pendamping dari perguruan tinggi atau mitra, tidak boleh digunakan untuk ruang lingkup aktivitas yang sama. Jadi nggak boleh redundant tuh tumpang tindih anggarannya, dan harus memiliki luaran tersendiri di luar usulan. Apabila pada akhir pelaksanaan program titik kumpul sains dan teknologi di perguruan tinggi terdapat sisa dana, maka penerima bantuan pendanaan wajib mengembalikan sisa dana tersebut di kas negara. Saya mungkin mengapresiasi kepada teman-teman pelaksana program semesta tahun kemarin ya, jadi sangat disiplin dalam mengembalikan anggaran, sehingga kami pun diapresiasi oleh BPK sebagai salah satu penyelenggara program yang berjalan, yang disiplin dalam melakukan pengembalian anggaran. Jadi terima kasih kalau misalkan hadir di sini beberapa teman-teman yang ikut melaksanakan program semesta tahun kemarin. Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan program titik kumpul sains dan teknologi di perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nanti Bapak Ibu pelaksana bisa bertanya kepada kami selaku pelaksana manajemen program gitu ya, tentang terkait pajak dan keuangan ini. Nah ini persyaratannya tentu Bapak Ibu sudah
sering melihat ini. Satu, tim pelaksana terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetensi yang menunjang keberhasilan tercapainya semua program, gitu ya, semua target program. Kedua, ketua tim pelaksana adalah dosen serta memiliki NIDN, NIDK, dan UPTK. Anggota tim pelaksana terdiri dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan. Diutamakan melibatkan mahasiswa sebagai pendukung di luar keanggotaan tim. Memiliki paling sedikit satu sekolah mitra di jenjang menengah, gitu ya. Dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan bekerja sama. Tim pelaksana hanya boleh mengusulkan satu judul proposal yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi misalkan Pak Nandang Rusmana ya dari Polman, karena ada Bapak di sini Pak, saya minjem namanya gitu ya. Terus Bapak Ya, ikut beberapa tim gitu ya dari Polman, ya itu nggak bisa. Tapi Polman bisa mengusulkan beberapa nama. Pak Nandang, Pak Roni, misalkan Pak siapa, Pak Oto itu ya bisa mengusulkan. Tapi kalau Pak Nandang hanya bisa diusulkan satu dari Polman. Tapi Polman bisa mengusulkan beberapa tim. Proposal yang diusulkan harus bekerja sama dengan paling sedikit satu SMA. Nah, itu sekolah mitranya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah. Sekolah mitra diprioritaskan memiliki komitmen pengembangan kegiatan saintek, ada guru pendamping dan kesiapan peserta didik mengikuti program. Jadi program ini juga dapat mengimbas kepada gurunya, memperbaiki meningkatkan pengetahuan gurunya tentang ilmu-ilmu terkini seperti itu. Mungkin kalau teman-teman di vokasi dulu kita ada program berdikari di mana proyek tersebut dilaksanakan bersama SMK, mungkin program ini serupa seperti itu. Ini jadi Bapak Ibu seperti biasa kalau dari minat saintek ada 2 tahapan. Pertama Bapak Ibu akan mengisi EOI sendiri gitu ya. Ini tidak banyak pasti EOI-nya. Ini LI-nya itu kriteria penilaiannya bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Pertama, relevansi tema dan gagasan program gitu ya, sesuai ide. Kedua, kelayakan program bagi siswa. Nanti tim pakar kami akan melakukan uji pertama gitu ya, membaca gitu ya, melihat apakah benar-benar relevan untuk siswa atau tidak. Bisa menjelaskan terjadinya kualitas pengalaman belajar, terlihat ada potensi dampak dan manfaat gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang akan menyampaikan theory of change-nya seperti apa gitu ya, keberdampakannya. Dan terakhir kesiapan awal pengusul seperti itu. Itu yang di EOI. Dan bila Bapak Ibu lolos di EOI, Bapak Ibu akan masuk ke penilaian proposal. Pertama tentu relevansi dan tema substansi program yang seperti apa yang Bapak Ibu sampaikan di EOI. Kemudian kualitas desain program dan metode pelaksanaan, ini theory of action-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan membuat theory of action-nya, gimana caranya aksi-aksi apa saja akan Bapak Ibu laksanakan ketika Bapak Ibu mendapatkan program. Terus kemudian strategi pelibatan siswa dan sekolah mitra seperti apa, luaran dan dampak dan keberlanjutan yang Bapak Ibu tawarkan melalui program ini gitu seperti apa. Dan terakhir tentunya rasionalitas anggaran seperti itu. Ini tanggal-tanggalnya Bapak Ibu 8 Mei sampai dengan pekan ketiga Mei gitu ya Bapak Ibu ya. Program sosialisasi silakan Bapak Ibu, ini masa sosialisasi, jadi silakan memanfaatkan. Apabila masih ada yang kurang jelas bisa bertanya kepada teman-teman di sini gitu ya selama masa sosialisasi. Kemudian ada daftar program dan pengisian EOI 11 Mei sampai pekan ke-4 Mei di penghujung bulan gitu ya. Nanti kami akan melakukan di pekan ke-4 juga kami akan menyampaikan siapa yang lolos EOI. Kemudian pekan pertama dan pekan kedua Juni adalah pengisian proposal. Kemudian pekan ketiga seleksi proposal sampai dengan akhir Juni, pekan ke-4 Juni. Dan pekan ke-4 Juni akan ada pengumuman. Jadi kita akan berkontrak atau mungkin akan berkontrak di awal Juli untuk program titik kumpul ini. Nah, ini format EOI-nya nanti ada di forum Semesta. Jadi Bapak Ibu silakan membuka akun Semesta Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah ikut program Semesta sebelumnya atau pernah tertarik untuk mengikuti program Semesta dan membuat akun di sana, ini bisa ada di sana. Nanti mungkin di ujung akan dijelaskan ya Rahel ya sama Panji kalau Panjinya ada kayak gitu. Next. EOI diisikan pada sistem pendaftaran ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu cek lagi ya. Tolong yang teknis nanti tolong dibantu Bapak Ibu ya, Rahel, teman-teman semuanya. Nah, ini terima kasih nih. Ini slide terakhir yang saya tunggu-tunggu. Mungkin saya ingin membagikan sedikit perbedaan dengan Scientist Goes to Campus ya. Mungkin ini program sifatnya tuh incremental Bapak Ibu, terus aja berkembang. Bapak Ibu datang lagi ke kampus, mengajak anak-anak SMA-nya datang ke tempat Bapak Ibu. Mungkin kalau yang di vokasi mengajak ke Tevanya, memperlihatkan apa saja yang bisa dilakukan di sana gitu ya, membagi ilmunya. Mungkin kalau yang dari pengetahuan dasar
anak-anak itu bisa mencicipi bagaimana bekerja di dalam lab seperti itu. Tentunya dengan pengawasan Bapak Ibu semuanya gitu. Kita pingin anak-anak kita tuh punya daya imajinasi dan scientific temper yang baik gitu Bapak Ibu ya. Kami yakin kalau kita lihat di data-data future jobs itu banyak ngomong critical thinking, cara komunikasi segala macam. Kita yakin kalau misalkan disiplin sebagai akademis yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu dibagikan kepada anak-anak kita, mereka akan memiliki kapasitas dan kemampuan, kompetensi diri mereka seperti apa yang kita harapkan ke depan seperti itu. Kemampuan critical thinking tentunya sudah melekat kepada Bapak Ibu semuanya, kemampuan komunikasi yang baik, kreativitas tentunya melekat sebagai seorang peneliti dan akademisi. Dan itu yang kita bagikan kepada anak-anak kita. Jadi ini jangan disamakan dengan program Scientist Goes to School gitu ya. Tadi teman-teman sempat menyebutkan itu gitu ya. Scientist datang gitu terus buat workshop, terus bikin apa namanya prakarya sains, tidak seperti itu gitu ya. Bapak Ibu datang mengajak, memperlihatkan bagaimana disiplin seorang akademisi, apa saja nilai-nilai dan value sebagai seorang akademisi dan peneliti, dan seperti apa disiplin dalam melakukan penelitian. Saya yakin dengan melakukan program ini, adik-adik kita tuh memiliki pengalaman terbaik, setidaknya salah satu dari kita berharap 5 bulan ini menjadi 5 bulan terbaik buat adik-adik kita dalam hidupnya gitu ya, mencicipi dan mengenal pola dari pengalaman-pengalaman saintifik yang mereka lakukan di dalam program titik kumpul ini. Kenapa namanya titik kumpul? Kita ingin buat poin-poin yang menarik gitu ya. Kita ingin menyalakan semangat-semangat sains dari seluruh Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Besar harapan Bapak Ibu bisa bergabung dalam program ini. Tentunya ada proses seleksi yang terbaik yang akan lolos, tapi tidak apa-apa. Kita mudah-mudahan kalau program ini laris gitu ya, bagus hasilnya, kita dapat kepercayaan lagi dari pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.